Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deno Satya, NIM PU 7120120083, kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP pemeriksaan golongan darah dan bilirubin total. Baiklah, sini kita langsung saja. SOP pemeriksaan golongan darah. Yang pertama itu pengertian. Pemeriksaan golongan darah adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan golongan darah seseorang. Golongan darah adalah pengklasifikasian darah dari suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Yang kedua, tujuan sebagai acuan langkah-langkah untuk melakukan pemeriksaan golongan darah. Ketiga, kebijakan. Itu SK Kepala Puskesmas Kedung Tuban tentang 4 referensi. Yang pertama itu penuntun laboratorium klinik R. Ganda Soebrata cetakan ke-11 tahun 2012. Kedua, pedoman praktik laboratorium kesehatan yang benar Depkes RI tahun 2008. Yang kelima, prosedur. Yang pertama adalah petugas mencuci tangan. Kedua, petugas menggunakan APD. Ketiga, petugas mengambil kartu golongan darah, kemudian menuliskan identitas pasien pada kartu golongan darah. Keempat, petugas mempersiapkan bahan dan alat penunjang seperti reagen golongan darah, blood lancet, kapas alkohol, autoklik, dan tisu. Yang kelima, petugas melakukan pengambilan darah kapiler. 6. Petugas meneteskan darah pasien pada kolom-kolom yang tersedia pada kartu golongan darah. 7. Petugas mencampurkan tetesan darah pasien dengan serum anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D. 8. Petugas mengaduk campuran tersebut dengan lidi. 9. Petugas menggoyangkan campuran tersebut secara pelan-pelan sambil mengamati adanya aglutinasi. 10. Petugas mencuci tangan. 11. Petugas mencatat hasil pemeriksaan di buku register dan di form hasil pemeriksaan laboratorium. 12. Petugas menyerahkan form hasil pemeriksaan kepada pasien. Baiklah, selanjutnya yang keenam, bagan alir. Yaitu ada petugas mencuci tangan, selanjutnya petugas menggunakan APD, selanjutnya petugas mengambil kartu golongan darah, kemudian menuliskan identitas pasien pada kartu golongan darah. Selanjutnya, petugas mempersiapkan bahan dan alat penunjang seperti reagen golongan darah, blood lancet, kapas alkohol, autoklik, dan tisu. Selanjutnya itu, petugas melakukan pengambilan darah kapiler. Selanjutnya, petugas meneteskan darah pasien pada kolom-kolom yang tersedia pada kartu golongan darah. Selanjutnya, petugas mencampurkan tetesan darah pasien dengan serum anti-A, anti-B, anti-AB, dan anti-D. Selanjutnya, petugas mengaduk campuran tersebut dengan lidi. Selanjutnya, petugas menggoyangkan campuran tersebut secara pelan-pelan sambil mengamati adanya aglutinasi. Selanjutnya, petugas mencuci tangan. Selanjutnya, petugas mencatat hasil pemeriksaan di buku register dan di form hasil pemeriksaan laboratorium. Yang terakhir, petugas menyerahkan form hasil pemeriksaan kepada pasien. 7. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 8. Unit terkait. Yang pertama itu ruang pemeriksaan umum. 2. Ruang kesehatan ibu dan KB. 3. Ruang pemeriksaan gigi dan mulut. 4. Ruang tindakan. 9. Dokumen terkait. Yang pertama, form permintaan pemeriksaan. Yang kedua, form hasil pemeriksaan laboratorium. 10. Rekaman histori perubahan. Ada nomor yang diubah, isi perubahan, tanggal mulai diberlakukan. Oke, selanjutnya yaitu SOP pemeriksaan bilirubin total. Yang pertama, pengertian. Pemeriksaan bilirubin total adalah pemeriksaan laboratorium dengan bahan pemeriksaan berupa serum atau plasma yang bertujuan untuk mengetahui fungsi hati lewat aktivitas spesifik enzim bilirubin total dalam darah menggunakan metode spektrofotometri. Yang kedua, tujuan. Sebagai acuan dalam menerapkan langkah-langkah pemeriksaan bilirubin total. Yang ketiga, kebijakan. Surat Keputusan Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Bantar nomor 445.4 Street PKM
BTR Street 1 Street 2018 tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium. Yang keempat, referensi. Itu petunjuk pemeriksaan bilirubin total dalam kemasan reagen. Yang kelima, ada prosedur. Prosedur alat dan bahan. Yang pertama, serum atau heparin plasma atau etaplasma. Yang kedua, fotometer. Yang ketiga, tabung reaksi. 4, mikropipete itu 1000 UL. Yang kelima, mikropipete 25 UL. Yang keenam, mikropipete 100 UL. Ketujuh yaitu yellow tip, 8 blue tip, 9 tisu, 10 mixer shaker, 11 rak tabung reaksi, 12 reagen bilirubin total. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, petugas menyiapkan tabungan reaksi dalam rak tabung reaksi. Yang kedua, petugas memasukkan 1000 UL reagen ke satu tabung reaksi. Ketiga, petugas menambahkan 25 UL sampel pada tabung tersebut. 4. Petugas mencampurkan larutan hingga homogen dengan menggunakan mixer shaker, kemudian inkubasi 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Yang kelima, tambahan reagen 250 UL dan homogenkan, kemudian inkubasi selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Yang keenam, petugas membaca hasil dengan fotometer. Yang ketujuh, petugas membaca hasil pemeriksaan yang tertera pada layar alat pemeriksaan. 8. Petugas melakukan pencatatan hasil pemeriksaan. Baiklah, selanjutnya ini ada diagram alir. Diagram alir itu yang pertama, petugas menyiapkan tabung reaksi dalam rak tabung reaksi. Selanjutnya petugas memasukkan 1000 UL reagen 1 ke tabung reaksi. Selanjutnya menambahkan 25 UL sampel pada tabung tersebut. Selanjutnya petugas mencampurkan larutan hingga homogen dengan menggunakan mixer shaker, kemudian inkubasi 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya tambahkan reagen 250 UL dan homogen, kemudian inkubasi selama 5 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya petugas membaca hasil dengan fotometer. Selanjutnya petugas membaca hasil pemeriksaan yang tertera pada layar alat pemeriksaan. Yang ketujuh, unit terkait. Yang pertama ada foli umum, yang kedua foli gigi, yang ketiga foli KIA, KB, yang keempat foli MTBS, yang kelima ruang tindakan, yang keenam panen. 8. Rekaman histori perubahan. Yang di sebelah ada tabel, yaitu nomor, halaman yang dirubah, perubahan, diberlakukan tanggal. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan PPT dari SOP yang saya dapat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.